Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebenarnya saya mau nanya nih guru, tapi babnya bukan wudhu. Apakah boleh guru? Boleh, boleh. Yang pertama ini adalah masalah jamak takdim ya, Ya, kalau ya. tidak salah. Jadi misalnya kita nih pada posisi sebelum zuhur, misalnya setengah 12 kurang, kita itu misalnya lagi servis motor nih. Terus selesainya itu pas asar. Terus apakah kita niatnya itu pas kita jamak, kita misalnya zuhur itu kita jamakkan ke asar, niatnya itu pas di posisi kita di saat itu, atau udah sampai di rumah? Ya. Informasi yang saya dapat itu katanya harus di posisi kita saat kita di tempat yang kita telat sholat, itu yang pertama. Ya. Yang kedua itu ini guru, apa misalnya jarak untuk jamak itu kan kata informasi yang saya dapat itu adalah katanya 80 km kalau saya tidak salah itu. Jadi ada juga informasi yang saya dapat bahwa perbatasan kota itu juga boleh kita jamak sholat. Misalnya kayak di Serdam itu kan kalau yang sebelum jembatan itu kan kota, sedangkan di sebelah sana itu kan kubur raya. Jadi apakah jamak itu dibatasi oleh jarak itu atau batas kota yang harus itu? Apakah bisa jamak itu dilakukan jika walaupun tidak sampai 80 km? Itu saja guru. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ada tamam. Yang kedua ada jamak. Yang ketiga ada qasar. Yang keempat ada jamak qasar. Jamak qasar. Tamam, pokok syarat daripada qasar. Qasar ini artinya meringkas. Meringkas. Apa yang diringkas? Zuhur 4 rakaat jadi 2. Asar 4 rakaat jadi 2. Kemudian maghrib berapa rakaat? 3. Kemudian isya 2. Subuh setengah. Oke. Posisi dulu di mana yang dikatakan syarat yang boleh dijamak, diboleh diqasar, itu posisinya apabila menjadi musafir. Jarak tempuhnya 8 di dalam kitab 84 kilometer. Khilaf, ada yang mengatakan 83 kilometer. Ada juga 86 kilometer. Ini khilaf daripada jarak. Intinya perjalanan. Kita ambil dari awal dulu. Misalnya Bang Mukhlis kata dirinya nak pergi berdakwah misalnya kan. Berjalanlah dia ke Singkawang, jalan. Jarak tempuhnya 150 kilometer. Berarti status beliau ini boleh, pertama, beliau boleh tamam, sempurna, singgah di masjid, sholat dia zuhur 4 rakaat, boleh. Tamam boh. Jalan lagi dia sampai asar, singgah lagi sholat asar 4, terus sampai subuh. Ini namanya tamam, dia milih yang sempurna. Pelan-pelan. Kemudian jamak. Perhatikan nih, jamak. Apakah jamak ini hanya
untuk musafir saja. Nah, ini yang ditanyakan beliau tadi. Kenapa? Karena jamak ini tidak harus musafir. Tapi jamak ini kalau qasar tadi 4 jadi 2, kalau jamak harus sempurna. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar maka dikerjakan 4. Dikerjakan zuhur dulu 4, setelah itu asar tergantung. Kalau dikerjakan di waktu zuhur maka namanya jamak tak didulukan. Kalau ngerjakannya waktu asar disebut dengan jamak takhir. Tapi pengerjaannya 4. Contoh, ibu berjalan sampai naik tol, macet, total macetnya. Macet, macam mana nak sembahyang? Dimanapun kau hadapkan, bukan ini fikih. Ini fikih. Kalaupun azan berkumandang, maka kita boleh solat di mobil li hormatil waqt saja dalam ilmu fikihnya, menghormati waktu. Tapi nanti sampai di rumah kalaupun tidak, kan dia menghormati waktu saja, menghormati waktu. Sampai di rumah nanti di jamak. Tadi maghribnya karena di tol tak bisa kemana-mana, maka maghribnya lepas. Dapatlah isya, maka disebut dengan jamak takhir. Kerjakan isya 4 rakaat, setelah itu maghrib 3, dia harus sempurna. Ini disebut dengan jamak. Misalnya Bang Mulis kawin, misal namanya orang kawin ini kan berjamang nih. Dia punya jamang udahlah begini, laki ke bawah, naik atas segi, misalnya kan. Nah, maka posisi orang yang menikah karena seumur hidup sekali, maka dia boleh melakukan yang namanya jamak. Jangan heran. Tak solat orang tuh, bukan tak solat, wah kau yang tak paham, orang ini jamak. Orang ini jamak. Jadi ketika Bang Mulis keluar, misalnya udah jam 11 Bang Mulis keluar, ada kemungkinan bisa solat, maka langsung solat zuhur 4 rakaat, terus dijamak sama asar 4 rakaat, disebut dengan jamak takdim. Nanti waktu asar lepas saja Bang Mulis, tidak masalah. Asarnya lepas. Bang Dika nak kawin, Bang Dika lepas ya asar. Kenapa? Karena sudah maghribnya gimana guru? Maghribnya lepas saja. Udah biar, karena nanti duit amplop masuk. Tak kenal nanti kan malah dia. Lepaskan dulu. Gini, karena macam-macam muka-muka macam ini kan mau dijaga. Nah, tengok Bang Dika tak kenal, lari dia. Lepas dah 40.000. Dah? Bang Dika maghrib, ya udah lanjut maghrib. Jangan. Artinya silakan. Lambo tamu, tengok muka-muka budak ni kan. Nah. Nanti setelah selesai barulah mandi. Setelah itu laksanakan salat apa di waktu apa tadi? Isya. Kerjakan isya 4 rakaat, kemudian jamak dengan disebut dengan jamak takhir. Ini jamak. Syaratnya tidak harus yang musafir nanti ini qasar. Bagaimana qasar ini nanti? Boleh juga qasar ya nih, ini qasar ya. Ini qasar saja. Qasar saja. Bagaimana? Misalnya Koseng pergi rumah Cuk Ente mana? Suku Bang itu dapat tak? Cari yang lain tak? Misalnya Singkawang lah, Singkawang. Ibu berjalan keluar daripada
daerah kita, misalnya ini Wajo nih, Wajo habis Wajo apa? Di Jungkat, lepas dari Jungkat kita sudah boleh qasar. Berangkatlah misalnya saya nih kan, sampai di Jungkat saya qasar. Bagaimana? Saya sholat zuhur berapa rakaat? Qasar artinya apa tadi? Diring, saya sholat zuhur 2 assalamualaikum selesai, udah saya jalan. Berarti qasarnya 2, boleh sampai nanti kita di Singkawang nyok sholat lagi kita asar qasar 2 Allahu Akbar, assalamualaikum, udah selesai. Nanti maghribnya normal, isyaknya boleh 2 rakaat, boleh kalau kita memilih qasar. Yang terakhir ini jamak nah ini yang dijamak tadi. Kalau kita syaratnya musafir, maka boleh yang tadi 4 jadi 2, boleh. Tadi kan ngambil 2, nanti waktunya 2, boleh. Normal pun boleh. Yang ketiga apa? Ini syaratnya harus jamak qasar, harus musafir. Berapa lama musafirnya? Tergantung. Kalau seandainya ibu sudah tahu perjalanan ibu bakal lebih dari 3 hari, maka dihitung musafir, boleh jamak qasar ketika perjalanan ya. Ibu berjalan, ini jamak qasar. Ketika menijakkan kaki di tempat kita, berapa hari nih? Oh, tiket udah dibeli 3 hari balik. Maka ketika nijakkan kaki sudah tidak ada jamak qasar lagi. Paham? Tapi ketika ibu bilang mungkin 4 hari. 4 kita dah tahu nih, bakal 4 hari kita pergi, udah tahu. Tapi kalau 3 hari maka kita boleh, misalnya pergi ini kemungkinan besar 2 hari ya, masih boleh jamak. Tapi kalau lebih dari 3 hari tidak boleh jamak lagi. Pergi misalnya berapa lama ente balik nih? Ya Allah belum tahu lah nih. Kata misalnya siapa? Bang Kardi. Siapa nih? Bang Kardi. Berapa hari bang? Belum tahu lah nih guru saya ini. Kau pula orang yang punya utang lagi terus gitu kan. Kalau memang tidak tahu maka jamak qasarnya bisa 19 hari. Karena kita tidak tahu kapan baliknya. Belum tahu, tiket belum beli, tak tahu. Nah, itu boleh jamak qasar. Ini dipermudah. Dan posisi jamak qasar itu dikurangi, namanya jamak dan qasar digabungkan. Zuhur asar dikurang dan digabung jadi kalau dia zuhur jadi 4 jadi 2, isya jadi 4, rakaat 4 jadi 2. Dan ini hanya bisa digabungkan ini zuhur dengan asar dengan jangan coba-coba asar dengan maghrib, tandanya kurang makan. Cuma tidak saya omongkan, orangnya ada cerita sama saya, udah sholat udah kata dia ya, tadi udah saya jamak apa? Asar dengan maghrib. Belajar di mana Anda? Ya? Zuhur dengan isya dengan maghrib dengan udah cukup. Paham di sini? Nah, jadi seperti itu.